ada kan itu Mas Gibran punya kursus bahasa Inggris yang diberikan gratis pada masyarakat di sekitarnya. Kalau nggak salah ada 26 titik atau 27. Itu semua les bahasa Inggris gratis. Gratis kan, tapi kan tidak ada orang yang tahu. Ya karena memang masih muda ya. Masih muda, kalau disebut Bapak juga mungkin agak risih ya. Makanya beliau selalu membuka pertemuan itu dengan panggil saya Mas aja gitu. Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Ahmad di Ngobrol Sore. Dan kali ini kita sudah kedatangan tamu Mbak Imelda. Halo Mbak. Halo. Nah, Mbak Imelda ini sebagai juru bicara KGG ya Mbak ya? Ya. Itu koncone Gibran Kes ya, ini basis relawan Gibran pertama yang mengawal dari dulu sejak Pilkada tahun 2020 ya Mbak. Betul. Sampai akhirnya bisa memenangkan Mas Gibran menjadi Wali Kota Solo. Nah, kita akan ngobrol bagaimana dulu ceritanya sampai akhirnya Mas Gibran berhasil menduduki Solo, menjadi orang nomor 1 di Solo gitu. Nah ini gimana Mbak dulu awalnya waktu mulai pembentukan dan mulai ada senting-senting mungkin Mas Gibran mau jadi wali kota? Ya siap, terima kasih Mas Ahmad. Jadi dulu sebagian dari teman-teman itu merupakan relawannya Pak Jokowi. Nah terus selesai 2019 kan itu Pak Jokowi jadi presiden lagi, kemudian teman-teman itu masih ya sering berkumpul. Nah terus ada semacam kegelisahan kalau kita tidak ketemu-ketemu. Jadi saat ketemu-ketemu itu terpikir, terus habis ini kita mau ngapain gitu. Nah karena yang terdekat setelah Pilpres waktu itu adalah masuk Pilkada Solo. Nah kemudian kita jadi ya ini piye ki 2020 nanti. Terus teman-teman itu berpikir bagaimana kalau kita memunculkan sosok yang bisa membantu percepatan pembangunan di Solo. Kan pembangunan Solo sudah ya saat itu sudah bagus. Terus tingkat kepuasan masyarakat pada pemimpinnya kan sudah luar biasa. Tapi kami pada waktu itu berpikir kita butuh percepatan supaya Solo tuh makin moncer, intinya gitu. Nah kemudian ada teman-teman yang nyeletuk, ya kita harus cari paket komplit nih. Paket komplit ya, kita merasa sudah saatnya orang muda yang didorong, yang pinter, terus yang punya kemampuan dan punya logistik lah, kira-kira gitu. Nah pada saat itu yang terpikir di teman-teman ya paket yang paling komplit dari sumber lah, kira-kira gitu. Jadi pada saat kita mendorong Mas Gibran untuk maju itu, kita belum kenal Mas Gibran. Waktu itu Mas Gibran masih sibuk apa Mbak berarti? Masih dengan semua bisnisnya ya. Ya. Tapi kalau jadi waktu itu sempat ini ya, pertimbangan apa sih yang kira-kira membuat kita mendorong selain tadi itu paket komplit. Pada saat Mbak Ayang menikah itu kan saya sempat menjadi salah satu bagian yang istilahnya mengurus kedatangan teman-teman relawan yang ikut mengayu bagyo lah di acaranya pernikahannya Mbak Ayang itu. Nah di situ saya jadi tahu bagaimana cara Mas Gibran itu memanage perusahaannya. Jadi dia sangat ini ya, di soal manajemen itu sangat rigid dan disiplin. Jadi waktu itu sempat kan kita mau, karena berhitung misalnya kalau kita mau datang ke lokasi di Langsir ya, di Langsir pakai bis itu kira-kira butuh berapa lama dengan bis yang sekian banyak. Kita minta tambahan sebenarnya, tambahan, dan kita bersepakat untuk ya kita urunan aja lah, nambahi armada bisnya gitu. Ternyata dari pihak armada bis itu menolak karena memang sudah ada perjanjian, saya lupa ya perjanjiannya tertulis atau tidak dengan Mas Gibran.
bahwa Mas Gibran sudah mewanti-wanti supaya pihak vendor katakanlah begitu ya, itu tidak boleh menerima uang selain dari beliau. Jadi semua sudah diatur sesuai dengan kesepakatan awal, ini sekian sudah dihitung semua dengan detail gitu. Jadi tidak boleh tiba-tiba kita minta tambahan meskipun itu kita bayar sendiri ya gitu. Itu tidak diperkenankan. Ya, itu salah satu yang membuat saya dan teman-teman kemudian berpikir kalau sebuah kota dipimpin oleh seorang pemimpin yang seperti itu kayaknya cocok deh. Gitu. Dari situ. Iya, dari situ. Akhirnya kemudian terbentuk koncone Gibran guys. Iya, terbentuk itu. Dan jangan lupa pada saat itu kita belum pernah ketemu sama sekali, belum pernah komunikasi dengan Mas Gibran. Tapi prinsipnya kan kita gini, ya hak kita juga ketika kita meminta mendorong seseorang. Terus kalau misalnya Mas Gibran pada saat itu menolak juga kita nggak apa-apa gitu. Kita kan tidak kehilangan apapun. Ya. Gitu loh. Jadi kita nothing tulus aja, Mas. Waktu itu seperti itu. Kemudian mulai ada lampu hijau dari Mas Gibran. Jadi waktu itu kita berpikir Mas Gibran itu harus diperkenalkan pada masyarakat. Karena sebenarnya yang kita tahu Mas Gibran itu juga punya kepedulian sosial yang tinggi pada masyarakat. Misalnya ada kan itu Mas Gibran punya kursus bahasa Inggris yang diberikan gratis pada masyarakat di sekitarnya. Itu ada beberapa titik loh Mas. Sampai kalau nggak salah ada 26 titik atau 27. Itu semua les yang bahasa Inggris gratis. Gratis di Solo Raya kalau nggak salah. Terbanyak emang di Solo. Dan itu semua yang membiayai dari Mas Gibran. Jadi dari hasil usahanya Mas Gibran, jadi semacam CSR lah ke masyarakat itu sudah dijalankan. Tapi kan tidak ada orang yang tahu karena memang mungkin beliau memang memilih melakukan itu dengan kalau bahasanya Mas Kaisang kemarin itu jalan ninja yang dipilih. Nah, jalan ninja yang dipilih Mas Gibran dulu, dia jalan di jalan yang sunyi gitu loh. Jadi berbuat baik tanpa orang lain harus tahu gitu. Dan menurut saya dan teman-teman ya itu ada baiknya, ada benarnya, tapi juga ada kurangnya juga karena kebaikan itu memang harus ditularkan banyak orang dengan kita mensosialisasikan. Kan mestinya begitu. Menjadi inspirasi. Betul. Jadi awalnya itu, terus kita mulai bergerak itu setelah Pak Jokowi dilantik. Jadi kita memang membuat event katakanlah itu, event kecil-kecilan penandatanganan dukungan kepada Mas Gibran. Itu di bulan Oktober kalau nggak salah. November, maaf. Karena Pak Jokowi dilantik Oktober, kita mulai bergerak di November, tapi perbincangan untuk memunculkan Mas Gibran itu sudah terjadi ya di bulan Juni Juli lah. Tapi kan yang menjadi persoalan mungkin Mbak ya, waktu itu kalau dulu Pak Jokowi muncul dengan sosok yang merakyat, kemudian dia dari kalangan bawah gitu. Nah Mas Gibran ini kan berbeda posisinya ya, waktu itu sudah menjadi seorang anak presiden. Betul. Sehingga kalau dianggap muncul dari kalangan bawah sepertinya juga agak sulit nih mencitrakan karena betul. Dia sudah dengan berbagai privilege. Nah waktu itu kemudian memunculkan Mas Gibran ini sebagai sosok yang seperti apa gitu? Saya dan teman-teman itu berpikir ya Mas Gibran itu harus muncul sebagai dirinya sendiri. Jadi kita kan nggak mungkin juga memaksa Mas Gibran untuk berpura-pura menjadi anak Pak Jokowi yang kehidupannya seperti kehidupan Pak Jokowi di masa lalu. Yang sempat di bantaran kali dan sebagainya. Tapi gini juga Mas, saya itu sempat pernah mendengar cerita bahwa Pak Jokowi itu selalu mengajarkan kepada putra-putrinya untuk dekat dengan masyarakat bawah. Jadi dulu di masa beliau belum menjadi wali kota, sampai kemudian jadi wali kota ya, yang saya tahu itu beliau sering ke tempat berbagi
Kalau sekarang mungkin berbagi rezeki itu namanya apa sih? Jadi dengan putra-putrinya itu membawa beras atau membawa apa gitu, datang ke suatu titik membagikan. Jadi seperti yang sekarang kita lihat, beliau sering membagikan sesuatu itu sudah dilakukan sejak dari dulu kecil. ya, dan itu semacam pendidikan buat putra-putrinya ya, bahwa berbagi itu penting. Yang saya tahu itu. Jadi banyak kesaksian dari teman-teman yang bercerita Pak Jokowi sudah melakukan itu dari sejak dulu untuk mengajarkan kepada putra-putrinya bahwa kita perlu berbagi. Artinya ketika sekarang sampai di puncak, katakanlah segala nasibnya berubah, tetap andap Ya, asor itu betul. menjadi satu yang penting gitu Ya, ya. betul. Jadi kalau persoalan bagaimana citra Mas Gibran yang tampil selama ini ya seperti itulah Mas Gibran yang sebenarnya gitu loh. Jadi tidak Artinya ada wah ini harus dibentuk begini gitu. tidak. Jadi dia tampil menjadi dirinya sendiri yang seperti itu. Oke oke. Nah, kalau terbentuknya ini Mbak Bolonemase, ini sejak dulu atau baru-baru ini baru terbentuk? Kalau Bolonemase itu lahir setelah pilkada ya. Jadi setelah pilkada memasuki, kita mau masuk ke tahun politik lah, katakanlah tahun politik ini mungkin di awal 2003 ini ya, awal-awalan itu 2023. ya, teman-teman itu mulai bersiap untuk pilkada yang selanjutnya. Nah kemudian ya teman-teman itu kemudian membuat wadah ya sama seperti mungkin kira-kira itu seperti KGG dulu lahir lah. Jadi ada kegelisahan, terus ini kira-kira kita mau pakai wadah apa, dan itu kemudian lahirnya Bolonemase. Dan ada satu julukan atau sebutan Mas Gibran ini jadi Mase gitu. Kalau orang ngomong Mase gitu pasti langsung ke Mas Gibran. Ini kan unik dan nama relawannya juga unik, Bolonemase. Kalau yang lain pasti pakai nama tokohnya, misalnya Betul. relawannya Anies, relawannya Ganjar, Prabowo, itu pasti ada Prabowo Bersatu apa, atau relawan Ganjar atau relawan Anies dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini sudah tidak perlu memakai relawan Gibran, sudah tidak perlu. Konotatifnya sudah ke sana ya. Jadi relawannya Mas Bolonemase, mesti bukan mas yang lain, pasti Mas Gibran gitu. Apalagi siluetnya memang siluetnya Mas Gibran ya. Nah itu loh, jadi orang sudah pikirannya sudah langsung ke sana. Nah ini kalau sebutan Mase ini awalnya dari gimana Mbak? Seingat saya dari awal Mas Gibran itu lebih senang dipanggil dengan sebutan Mas daripada Bapak. Jadi dulu ketika awal-awal beliau blusuan itu kan ketemu dengan masyarakat ya, karena memang masih muda, kalau disebut Bapak juga mungkin agak risih ya. Makanya beliau selalu membuka pertemuan itu dengan panggil saya Mas aja gitu. Nah mungkin awalnya kan Mas Gibran, terus teman-teman menginisialkan dengan Mas G, maka waktu itu Mas Yuga dan kawan-kawan punya gerakan dengan tangan yang G. Nah dari mungkin Mas G, kemudian ketika Mas Gibran jadi wali kota menjadi Mas Wali, tapi jauh sebelum itu ya kita kalau berbincang dalam ini masih enek pora toh, saya gitu. Jadi itu sebutan yang terbentuk secara alamiah, seperti kemudian banyak orang menyebut Pak Jokowi dengan kata Pak D. Nah ini nih kalau Mas Gibran itu dengan kata Mas ya itu alamiah aja sih. Jadi menjadi bermakna konotatif ya. Oh Mas itu berarti beliau. Di awalnya itu Mas. Nah kemudian Bolonemase ini punya satu sikap yang mungkin juga berbeda dengan relawan yang mendukung Mas Gibran yang lain. Betul. Dia punya arah, punya sikap untuk mendorong Mas Gibran ini menjadi cawapres. Betul. Nah apa sih Mbak yang membuat Mas Gibran ini sosok yang ideal untuk menjadi RI 2 untuk di masa sekarang?
Ya kalau sekarang ini kita semua tahu bahwa negara kita menjelang eh, pada posisi menerima bonus demografi. Jadi memang penduduk kita menjadi jauh lebih banyak, usia produktif didominasi oleh anak-anak muda. Nah, itu menjadi sebuah, menurut teman-teman itu ini sebuah panggilan eh, Indonesia harus dipimpin dan dikelola oleh anak muda itu sendiri gitu loh. Jadi bukan berarti kita menganggap yang sudah senior itu tidak pas lagi untuk memimpin Indonesia, tidak seperti itu, tapi akan lebih baik ketika Indonesia itu juga memberi ruang, memberi tempat pada anak muda untuk masuk mengelola negara ini gitu. Jadi teman-teman itu berpikir dari titik itu. Jadi ini sudah saatnya dengan situasi bonus demografi yang harus lebih banyak anak muda yang terlibat di dalamnya. Jadi kita berpikir sederhana lah mas, sing iso nandangi kebutuhan cah nom kan juga cah nom gitu. Itu, dan kita tidak menganggap bahwa Indonesia tidak cocok lagi dikelola atau dipimpin oleh orang yang sudah senior, tidak juga gitu. Tapi posisi sekarang akan sangat lebih baik ketika generasi yang sudah senior itu bersama-sama bersinergi dengan itu tadi, generasi yang jauh lebih muda. Nah, teman-teman terutama yang di Bolone Mase berpikir bahwa Mas Gibran adalah sosok yang paling tepat. Ya, kita tidak menutup mata, banyak sih anak muda yang berpotensi untuk menjadi pemimpin besar di masa yang akan datang. Tapi yang sekarang dianggap paling memungkinkan adalah Mas Gibran. Tapi paling tepat untuk pemilu sekarang atau bisa pemilu yang akan datang atau gimana Mbak? Kalau untuk waktunya gimana Mbak? Menurut saya ini momentumnya, karena kan bonus demografi itu sudah mulai kita masukin di tahun-tahun ini juga gitu. Jadi kenapa harus menunggu 5 tahun lagi kalau memang hari ini kita siap untuk masuk di dalamnya. Kalau dulu kan wacananya bukan pilihannya pasti kalau tidak periode kedua di Solo, di Jateng atau DKI. Nah, pilihan-pilihan itu dulu di kalangan relawan seperti apa Mbak? Ketika akhirnya kemudian memilih, oh ternyata banyak yang juga menginginkan ke RI2. Kalau saya dan teman-teman sih berpikir dari awal kita mendukung Mas Gibran itu kan kita nyengkuyung apa yang menjadi pilihannya Mas Gibran. Artinya Mas Gibran mau kemana, kita tetap akan mendukung beliau. Itu kalau dari sisi saya dan teman-teman di KGG. Tapi kita juga tidak bisa menutup keinginan teman-teman yang di luar Solo. Kan banyak juga yang hari ini orang itu melihat keberhasilan Solo itu menjadi impian yang bisa terjadi di wilayahnya. Jadi banyak orang yang kepingin, wah kayaknya tempat kita itu oke juga ya kalau punya pemimpin seperti Mas Gibran. Jadi banyak wilayah yang menginginkan Mas Gibran. Itu. Jadi sehingga ya kalau lebih pasnya lagi kan nggak mungkin Mas Gibran itu ditarik ke sana ke sini. Ya kalau mau semua ya naik ke nasional aja gitu loh. Tuh, jadi kalau ya cawapres itu pilihan yang cukup ini kok. Cukup rasional menurut saya. Hanya saja kan kita masih menunggu aturan undang-undangnya kan. Oh ya, dari batas umur capres-cawapres ya Mbak ya. Nah, Betul. Terlepas dari itu, sekarang sudah muncul 3 pasangan calon dan yang satu sudah mengumumkan cawapresnya, berarti tinggal 2. Nah, kalau dari relawan, apakah cukup berhenti Mas Gibran itu menjadi cawapres atau menjadi cawapres salah satu pasangan? Atau gimana Mbak kalau di kalangan relawan? Kalau kalangan relawan Mas Gibran itu ada yang berpikir Mas Gibran harus jadi cawapres salah satu dari calon presiden yang tadi, bisa ke Pak Prabowo, bisa ke Pak Ganjar gitu. Terus tapi ada juga yang berpikir ya mau kemana terserah. Terus
Ya kalau menurut saya tergantung dari Mas Gibrannya sendiri juga, dan jangan lupa untuk presiden dan wakil presiden kan itu menjadi ranahnya partai politik. Jadi mestinya ya kita tunggu saja partai politik akan menentukan seperti apa. Kalau saya pribadi dan teman-teman, kita tetap mendukung Mas Gibran mau kemanapun. Karena yang megang tiketnya parpol ya, Mbak? Ya, itu parpol. Nah, kemudian ada isu-isu terakhir yang juga berkaitan dengan adiknya ini, Mbak. Ya. Mas Kaisang cukup mengejutkan, cukup menggemparkan publik dengan akhirnya dia tiba-tiba muncul sebagai seorang ketua umum partai, ya partai kecil lah gitu, Ya, ya. kalau bisa dibilang PSI, dan diserahkan KTA-nya juga di Sumber di Ya. rumahnya Pak Jokowi. Nah, kalau dari teman-teman relawan menanggapi fenomena ini gimana, Mbak? Mas Kaisang tiba-tiba muncul dan menjadi ketum sebuah partai kecil padahal keluarganya semuanya Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Bobi juga Berbeda itu partai. semuanya PDI. Iya, iya. Nah, dari dulu orang ketika Mas Kaisang mau terjun ke politik, wah pasti PDI lagi nih, yang katakanlah sudah mapan dan lain sebagainya. Iya. Nah, tapi ternyata malah ke PSI. Nah, kalau dari relawan gimana, Mbak, menanggapinya? Ya, kita menghormati pilihan orang ya. Jadi dalam hal ini itu adalah hak mutlak Mas Kaisang. Di satu sisi juga ya kita menyambut baik lah. Berarti makin banyak orang muda yang peduli dengan politik di Indonesia. Kalau soal aturan yang saya dengar kan di PDI ada aturan satu keluarga harus bla 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 gitu. Ya itu kita kembalikan pada partai masing-masing lah gitu. Tapi saya berpikir Mas Kaisang memilih untuk tidak sama dengan saudara atau orang tuanya pasti sudah dengan hitungan yang matang juga. Jadi ya nanti kita kembalikan saja sih soal aturan yang disebut keluarga seperti apa. Setahu saya memang kalau keluarga itu satu kakak terdiri dari ayah, anak. Tapi kalau sudah mentas, sudah berkeluarga kan ya mestinya itu jadi sebuah keluarga sendiri lagi. Tapi itu masih debatable lah. Ya kita nggak usah masuk ke sana. Intinya sebagian teman-teman senang dengan langkah Mas Kaisang, dan mungkin banyak anak muda yang terinspirasi bahwa kita butuh bermimpi dan itu bisa terjadi. Jadi seperti yang dilakukan Mas Kaisang mungkin juga impian banyak orang ya, masuk di partai kecil kemudian menguasai. Ya meskipun juga ada orang yang bilang ya kan kalau bukan anak presiden dia nggak bisa seperti itu, tapi kan faktanya tidak semua anak presiden bisa melakukan seperti dia gitu. Dia punya keberanian untuk menentukan langkahnya, dan kita berharap orang-orang muda mau peduli pada kondisi politik di Indonesia, dan tidak hanya peduli tapi mau masuk di dalamnya dengan ya sudah, ini pilihannya banyak loh sekarang. Ada partai yang memang sudah matang, ada partai yang masih baru. Semua kita kembalikan pada masyarakat. Jadi justru kalau masuknya Kaisang di PSI justru positif ya, Mbak ya? Positif lah. Artinya lebih banyak anak muda yang nanti akan Ya, terlibat. kita berharap itu. Lebih banyak anak muda yang terlibat dan menjadikan Indonesia jauh lebih oke lagi. Nah, kalau mungkin apakah ada ini, Mbak, semacam plan B ketika nanti misalnya MK tidak mengabulkan gugatan batas capres-cawapres? Menurut saya ya tidak ada persoalan sih, itu hak masyarakat mengajukan gugatan, tapi itu menjadi kewenangan penuh dari MK juga ya. Tapi yang pasti sampai hari ini kan kita juga masih menunggu, saya dan teman-teman menunggu loh Mas Gibran itu mau kemana. Karena kan kita tidak mungkin istilahnya mendorong-dorong, memaksa beliau untuk udah harus ke cawapres ini gitu kan, nggak juga gitu. Kita menyerahkan sepenuhnya pada Mas Gibran. Mas Gibran mau kemana itu pasti menjadi pilihan yang terbaik bagi beliau, dan kita yakin kemanapun Mas Gibran memilih pasti dia memikirkan
kebaikan atau manfaat untuk orang banyak lah. Kita yakin itu kok. Jadi sampai hari ini kita masih menunggu Mas Gibran mau kemana, dan kita juga menunggu putusan MK. Dan kayaknya yang menunggu nggak hanya kita, Mbak. Ini dua ini belum ngumumin cawapres juga kayaknya. Rasanya itu. Kayaknya menunggu juga gitu ya. Nah, ini kita lihat saja nanti perkembangan dinamika politik seperti apa. Sepertinya semakin lama semakin seru, tapi juga semakin membingungkan gitu. Betul. Nah, kita akan lihat lagi nanti berita-berita yang beredar seperti apa gitu, Pak. Nah, makasih Mbak Imelda sudah mampir di Tribun Solo, dan saksikan ngobrol sore di episode-episode selanjutnya di Tribun Solo. Oke.